A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panjenengan semuanya sudah stay di dalam grup ya. Saya akan mulai memberikan bimbingan atau arahan yang pertama. Sebelum memasuki amalannya apa aja, nanti ada 9 amalan yang panjenengan amalkan setiap hari selama 40 hari. Sebelum masuk ke situ, mukadimah awal saya akan memberikan pemahaman mengenai dosa riba terlebih dahulu. Karena mayoritas yang datang bergabung di dalam majelis TPH, Tasbih Pelunas Hutang, itu rata-rata permasalahannya adalah hutang riba. Di dalam Islam, hutang itu boleh, ya, hutang itu boleh. Yang tidak boleh adalah hutang riba. Hutang yang boleh seperti apa? Hutang yang boleh adalah hutang yang tanpa riba, tanpa bunga. Misalnya hutang 1 juta, ya baliknya 1 juta. Tapi kalau hutang 1 juta kemudian kembali 1.100.000 rupiah atau 1.100.000 rupiah, yang artinya ada bunga atau ada tambahan, itu nggak boleh, itu haram. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279, di sana Allah berfirman, Allah terangkan bahwa pelaku riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya seperti orang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Lalu kemudian Allah sampaikan hukumnya. Allah murkai pelaku riba, baginda Rasulullah laknat pelaku riba, hingga Allah berikan caranya untuk bertaubat. Siapa yang bertaubat Allah ampuni, siapa yang nggak bertaubat, sudah tahu hukum tentang riba dan dia tidak mau bertaubat, maka baginda Rasulullah dan juga Allah umumkanlah perang terhadap pelaku riba. Jadi kalau panjenengan sekarang ini menjadi pelaku riba, udah tahu utang-utangnya jenengan itu ternyata utang riba, artinya jenengan sudah tahu hukumnya Allah. Siapapun yang sudah tahu hukumnya Allah dan dia masih melanggar, maka itu sama aja dengan menantang Allah dan Rasulnya. Jadi Allah mengumumkan perang terhadap pelaku riba. Kita diperangi satu kampung, itu nggak enak. Kita dimusuhi satu rumah saja, dimusuhi suami, dimusuhi istri, dimusuhi anak, dimusuhi mertua, itu nggak enak banget. Dimusuhin satu kantor itu nggak enak banget. Apalagi ini dimusuhin oleh pemilik semesta alam. Na'udzubillah min dzalik. Mau kemana kita? Kalau kita sudah dimurkai Allah, kita mau kemana? Mau berlindung kepada siapa? Mau bersembunyi di bagian bumi yang mana? Bumi ini milik Allah. Langit dan bumi milik Allah. Jadi tidak ada cara lain. Satu-satunya cara hanyalah dengan bertaubat. Maka nanti ada satu amalan yang isinya adalah bertaubat selama 40 hari. Gitu ya. Jadi kelas ini itu kelas singkat. 40 hari saja. Setelah 40 hari selesai, bubar. Kalau masih merasa saya masih kurang, Umi saya pengen lagi lanjut, ya berarti ikut daftar kelas selanjutnya. Berbayar lagi karena per kelas itu berbayar beda, ya. Jadi pertama pahami dulu. Coba jenengan muhasabah diri. Ini dosa saya, ini dosa riba bukan? Utang saya ini utang riba bukan? Apa saja sih yang termasuk dalam hutang riba? Semua hutang, ya, transaksi uang dengan uang yang ada tambahannya atau ada bunganya itu riba. Utang rentenir riba jelas, karena rentenir ngutangin 1 juta kembali 1.500.000. Ngutangin 1 juta kembali 1.050.000 rupiah misalnya. Walaupun 50 rupiah itu nilainya kecil, tapi kalau itu menjadi tambahan dalam transaksi uang dengan uang, itu riba. Makanya nggak boleh. Uang dengan barang, kalau misalnya uang dengan barang itu bisa jadi nggak riba. Kalau jenengan cicilnya gini, saya punya barang motor, saya mau jual ke A. Si A membeli motor saya, kalau cash harga 10 juta, kalau kredit dicicil 10 bulan, dia bayar 1.500.000, 1.500.000, berarti berapa jatuhnya? 15 juta. Apakah 5 jutanya kemudian itu bunga? Bukan, itu keuntungan yang kita ambil. Ya, karena transaksinya uang dengan barang. Pemilik langsung dengan pembeli langsung. Tetapi kalau jenengan transaksinya motor, misalnya jenengan motor ngambil di Astra Honda, Tapi yang bayarin siapa? Jangan melibatkan pihak ketiga, yaitu leasing FIF.
Berarti transaksi jenengan apakah dengan pemilik motor si Honda? Bukan. Transaksi jenengan dengan leasing, dengan FIF, uang dengan uang, dan ada bunganya. Itu riba. Yang menyebabkan riba kredit-kredit itu karena ada pihak ketiga yang mendanai, dan itu ada bunganya, itu riba. Tapi beda kan kalau misalnya saya yang punya motor, jenengan yang beli, jenengan saya kasih harga cash 10 juta, cicil jadi 15 juta, jenengan ternyata pilihnya 15 juta, yaitu syah. Ya. Di dalam Islam, akad jual beli, ya, murabahah itu dihalalkan. Mau ngambil keuntungan berapapun nggak ada masalah. Islam menghalalkan asal nggak zalim, ya, penjual pembelinya tidak menzalimi penjualnya. Membohongi misalnya, ini saya beli dari sononya udah 1 juta loh ya, padahal belinya 500.000. Ada unsur kebohongan di sana, nggak berkah, gitu ya. Terus pinjol itu riba. Utang di bank itu riba. Utang di koperasi itu riba. Jadi jenengan pahami dulu, hutang-hutangnya jenengan ini riba bukan. Kalau ternyata jawabannya benar, utang saya adalah riba umi, berarti ada dosa riba yang melilit di dalam diri jenengan. Sekarang begini, saya kasih ibarat yang paling gampang. Panjenengan saya ibaratkan sebuah cangkir kosong, mau diisi air. Rahmat Allah itu saya ibaratkan air yang akan dimasukkan ke dalam cangkirnya jenengan. Bisakah air itu masuk ke dalam cangkir jenengan jika cangkirnya jenengan itu sedang posisi tertutup? Bisa nggak? Ada penutupnya, ada hijabnya, ada penghalangnya. Bisa nggak airnya masuk? Nggak bisa. Gimana caranya supaya air tersebut masuk? Cangkirnya dibuka dulu penutupnya. Angkat dulu penutupnya, singkirkan dulu, baru kemudian airnya masuk. Setelah air masuk itu, kita mesti juga tahu dulu nih, sebelum airnya masuk, tahu posisi cangkir jenengan itu kotor nggak, penuh debu nggak, penuh kotoran nggak. Kalau penuh kotoran juga jenengan nggak akan pernah mau minum itu air. Jadi cangkir harus bersih, ya, dari dosa kecil, dosa besar. Diri kita harus bersih. Penutup itu diibaratkan adalah dosa besar. Dosa-dosa besar yang melilit di dalam diri jenengan itu akan menjadi penghalang rahmat Allah turun. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu di langit, di bumi deh. Ya, semua masalah-masalah kita bisa terselesaikan dengan rahmat Allah, dengan ridhonya Allah. Tapi bagaimana rahmat Allah mau turun kalau diri kita sendiri itu, dalam diri kita, dalam tubuh kita ini masih melekat dosa-dosa besar, yang dosa-dosa besar itu sampai sekarang belum panjenengan taubati. Di antaranya yaitu dosa besar riba. Riba itu kelihatannya sepele, menjamur di negara Indonesia ini ya, tetapi riba itu sebetulnya dosa besar dan setara dengan menzinai ibu kandung sendiri. Berzina dengan, mohon maaf, wanita nakal aja itu dosa, apalagi berzina dengan ibu kandung sendiri, dosa yang besar berlipat-lipat. Nah, itu dosa riba itu setara dengan dosa tersebut.